Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agil Saputra dari kelas 4B dengan NPM 243510433. Jadi di video ini saya akan belajar HTML. HTML adalah singkatan dari Hypertext Markup Language. Ini adalah kode yang mendefinisikan struktur dan isi sebuah halaman web. Ini adalah editor kode Anda, tempat Anda akan menulis HTML. Temukan baris satu di editor dan ketik teks ini. Welcome to free code. Oke. Langkah kedua ada HTML terdiri dari elemen-elemen. Elemen pertama yang akan Anda gunakan adalah H1. Tag H1 dengan cara /H1. Diawali dengan tag pembuka H1, diakhiri dengan tag penutup H1, dan terdapat teks yang akan ditampilkan di antara tag tersebut. Ubah welcome to free code camp teks Anda menjadi H1 elemen dengan menambahkan teks pembuka di depan dan teks penutup setelahnya. Oke, selesai. Langkah ketiga, perhatikan bahwa HTML yang Anda tulis di editor akan muncul di pratinjau. Dalam lokarya ini Anda akan menulis HTML untuk sebagian halaman web kurikulum. Di bawah ini elemen ada Anda H1. Ketikkan yang berikut ini pada baris kosong. Oke, selesai. Langkah keempat, elemen H1 atau head. Elemen H1 head adalah judul utama untuk membuat untuk sebuah halaman web, dan Anda hanya boleh menggunakan satu elemen head per halaman. H2 elemen subhead mewakili subjudul. Anda dapat memiliki beberapa subjudul per halaman dan tampilannya seperti ini. Kita tambahkan ubah full stack column menjadi H2 elemen dengan mengapit H2 tuh. Oke, selesai. Di bawah dua baris teks lainnya tambahkan learn the skill to become a full stack developer. Langkah ke-6, saat Anda perlu menambahkan paragraf ke halaman web, Anda dapat menggunakan P sebagai elemen seperti di sini, tutup ya. Oke. Langkah ke-7, terdapat 6 elemen heading HTML H1 hingga H6. Elemen ini digunakan untuk menunjukkan pentingnya bagian-bagian pada halaman web Anda. Dengan H1 yang paling penting dan H6 yang paling tidak penting. Di bawah elemen P tambahkan heading 3, judul dengan teks introduction to HTML.
dapat perhatikan bahwa setiap judul terlihat sedikit berbeda di pertinjau, begitupun juga dengan paragraf. Selanjutnya, tambahkan elemen P lainnya menampilkan teks berikut. P HTML represent the content and structure of the web tutup. Elemen Anda harus memiliki teks tersebut. Anda dapat menyalin teks tersebut di petunjuk. Oke. HTML represent the content and structure. Oke, selesai. Angka 9, Anda sudah mulai mengerti. Selanjutnya tambahkan heading 3, elemen lain di bawah editor dengan teks heading 3. Oga H3 introduction to CSS. Sekarang kita tutup. Oke. Langkah 10. Sementara HTML mendeskripsikan struktur dan konten halaman web, CSS digunakan untuk menambah gaya seperti warna, font, spasi, dan tata letak. Di bawah elemen H3 yang baru saja Anda tambahkan elemen paragraf lain dengan teks. Oke. Menambahkan di bawah elemen 3 Anda tambahkan elemen paragraf ke elemen paragraf. CSS is used to style with text. Sekarang kita tutup. Oke, done. Langkah 11 atau langkah terakhir, JavaScript membuat halaman web Anda interaktif. Memungkinkan Anda memberitahu apa yang harus dilakukan ketika seseorang mengklik tombol, mengirimkan formulir, atau banyak hal lainnya. Sebagai langkah terakhir di lokarya ini, tambahkan elemen lain H3 ke P pada halaman yang menjelaskan JavaScript. Pertama, tambahkan heading 3. H3 introduction to JavaScript. Oke, sekarang ditutup. Salah. Introduction to JavaScript. Kemudian di bawah elemen heading 3 tambahkan elemen paragraf. Di JavaScript adds interactivity to a web page. Tutup. Oke. Salah.
dasar, susun garis besar kurikulum, sudah selesai. Selanjutnya ada debug halaman profil Camperbot. Debug halaman profil Camperbot sedang mencoba membuat halaman profil. Mereka meminta seorang teman untuk memeriksa kode mereka dan teman tersebut mengatakan ada beberapa kesalahan. Tugas Anda adalah memperbaiki kesalahan Camperbot agar mereka dapat terus membangun halaman profil mereka. Selesaikan item-item dan user story di bawah ini dan klik jalankan tes untuk melihat apakah Anda memperbaiki semua kesalahan. Kisah pengguna. Camperbot mencoba menggunakan sebuah elemen heading 2, tetapi elemen tersebut tidak ada. Perbaiki tag tersebut agar menggunakan elemen heading tingkat kedua yang benar. Camperbot mencoba menambahkan 2 paragraf dengan tag pp, tetapi paragraf tersebut juga tidak ada. Perbaiki agar menggunakan teks paragraf yang benar. Camperbot menggunakan heading 3 elemen untuk membangun background dan interest subjudul, tetapi terdapat kesalahan sintaks. Temukan masalah dan perbaiki. Anda seharusnya memiliki satu elemen di halaman tersebut. Oke. Di sini harusnya H2. Di sini H2. Di sini ini kebalik slash H3. Oke. Anda harus tesnya Anda seharusnya hanya memiliki satu heading 1 elemen di halaman tersebut. Oke. Anda tidak boleh menghapus hello from Camperbot. Oke. Anda seharusnya memiliki satu heading 2. Oke. Anda harus memiliki heading 2 elemen dengan teks tersebut about. Berikan contohnya. Oke, di sini Anda harus memiliki paragraf dengan teks my. Oke, down. Anda harus memiliki elemen paragraf enjoyed. Anda harus memiliki elemen paragraf dengan teks ini. Anda harus memiliki tepat 2 elemen paragraf di halaman tersebut. Anda harus memiliki tepat 2 elemen paragraf 1, 2. Oke. Anda seharusnya hanya memiliki satu heading 3. Oke, 1. Anda harus memiliki heading 3 dengan teks tersebut background and interest. Anda harus memiliki tepat 5 elemen totalnya halaman tersebut. 1, 2, 3, 4, 5. Kita periksa. Oke, selesai. Itu debug atau debugging selesai. Sekarang kita belajar ke teori. Kita masuk apa peran HTML di web. Apa peran HTML di web? HTML yang merupakan singkatan dari Hypertext Markup Language adalah bahasa markup untuk membuat halaman web. Saat Anda mengunjungi situs web dan melihat konten seperti paragraf, judul, tautan, gambar, dan video, itu adalah HTML. Berikut contoh kecil menggunakan elemen HTML. Cobalah mengedit beberapa teks di editor dan lihat perubahan yang diperbarui di jendela pratinjau. Di sini kah? Iya. Berikut ada contoh kecil elemen judul utama. Saya adalah paragraf. Coba ganti, nggak bisa ganti.
merepresentasikan konten dan struktur halaman web melalui penggunaan elemen. Sebagian besar elemen akan memiliki tag pembuka dan tag penutup. Terkadang teks tersebut disebut sebagai tag awal dan tag akhir. Di antara teks tersebut terdapat konten ini dapat berupa teks atau elemen HTML lainnya. Berikut adalah contoh lain dari elemen paragraf. Ubah teks di editor menjadi I love coding dan lihat hasilnya. I love coding. I love coding. Bagian tag pembuka maupun penutup diawali dengan tanda kurung siku kiri dan diakhiri dengan tanda kurung siku kanan, dengan nama tag di tempat di antara tanda kurung siku tersebut. Meskipun nama tag HTML tidak peka terhadap huruf besar atau kecil, merupakan konversi yang diterima secara luas dan praktik terbaik untuk menuliskan dalam huruf kecil. Berikut ini tampilan detail dari tag paragraf pembuka dan paragraf penutup. Yang membedakan teks pembuka dan penutup adalah garis miring yang ditempatkan tepat tanda kurung siku sebelah kiri pada tag penutup. Berbeda dengan HTML, beberapa elemen HTML tidak memiliki tag penutup. Elemen-elemen ini dikenal sebagai elemen kosong atau void. Berikut adalah contoh elemen gambar yang merupakan elemen void image. Perhatikan bahwa elemen gambar ini tidak memiliki tag penutup dan tidak memiliki konten apapun. Elemen void tidak memiliki konten apapun dan hanya memiliki tag pembuka. Terkadang Anda akan melihat elemen kosong yang menggunakan tanda garis miring sebelum tanda B kurung siku seperti ini. Meskipun banyak pemformat kode tersebut, Prettier akan memilih untuk menyertakan tag br/ di halaman void. Sertifikasi HTML hanya menyatakan beberapa tag br, tidak menandai tag pembuka dan penutup, melainkan tidak diperlukan dan tidak memiliki efek apapun. Dalam pengembangan di dunia nyata, Anda dapat melihat kedua bentuk tersebut. Jadi penting untuk memahami keduanya. Jika Anda ingin menampilkan gambar, Anda perlu menyertakan beberapa atribut dalam elemen gambar. Atribut adalah nilai khusus digunakan untuk menyesuaikan perintah elemen HTML. Berikut adalah contoh elemen gambar. Assertion atribut memperbarui nilai assertion. Atribut menjadi link dan Anda akan melihat gambar berubah menjadi dua kucing yang tidur dan tenang. Atribut src digunakan menemukan lokasi gambar tersebut. Untuk elemen gambar, sebaiknya sertakan atribut lain seperti yang disebut alt atribut display. Alt atribut ini digunakan untuk memberikan teks deskriptif untuk gambar. Berikut adalah contoh gambar atribut image src dan teks alt. Coba rusak gambarnya memperbarui src nilai image menjadi teks. Anda akan melihat gambar menghilang dan hanya alt muncul. Sebentar, disuruh merusaknya. Salah. Berarti di
teks ini akan muncul. Two tabby kitten sleeping together on a couch. Ini artinya dua anak kucing belang tidur bersama di sofa. Berarti IoT digunakan jika gambar rusak, maka teksnya akan muncul. Oke, paham? Jadi Anda mungkin bertanya, apakah HTML saja sudah cukup untuk membangun sebuah situs web? Jawabannya adalah tergantung. Jika Anda membangun proyek latihan kecil yang hanya menampilkan teks dan gambar, HTML saja mungkin sudah cukup. Namun jika Anda membuat situs web profesional modern, Anda perlu memiliki HTML, CSS, dan JavaScript. HTML digunakan untuk konten dan struktur, CSS digunakan untuk penataan gaya, JavaScript digunakan untuk menambah interaktivitas ke halaman web Anda. Analogi yang baik untuk ini adalah membandingkan HTML, CSS, dan JavaScript dengan sebuah bangunan lengkap. HTML mewakili blok, beton, dan besi yang membentuk dinding. Ini adalah fondasi yang membuat bangunan menjadi kuat. CSS mewakili desain interior dan eksterior yang membuat rumah terlihat indah. JavaScript mewakili sistem listrik dan air yang memastikan akses air dan listrik tanpa gangguan. Ada beberapa pertanyaan di sini. Oke, kita jawab. HTML itu singkatan dari apa? Hypertext Markup. Oke, kita coba rubah dulu ke bahasa Inggris. Singkatan dari HTML, Hypertext Markup Language, kayak ini. Oke, kita rubah lagi. Manakah berikut ini yang merupakan sintaks yang benar dari tag penutup? Ini penutup ya. Manakah dari berikut ini yang merupakan atribut valid yang digunakan dalam image element? Ini atribut valid image. Ini berikut adalah seksi atribut. Periksa jawaban. Memahami atribut HTML, kirimkan lanjutannya. Oke. Apa itu atribut dan bagaimana cara kerjanya? Atribut adalah nilai yang ditempatkan di dalam teks pembuka dan elemen HTML. Atribut memberikan informasi tambahan tentang elemen atau menentukan bagaimana elemen tersebut harus berperilaku. Berikut adalah sintaks dasar untuk sebuah atribut. Nama atribut diikuti dengan tanda sama dengan. Oke, berarti nama atributnya value dan nilai dalam tanda kutip. Oke, nilainya value. Nama atribut diikuti berarti elemen atribut ini tanda sama dengan dan nilai dalam tanda kutip. Berarti nilainya value. Nilai tersebut dapat berupa string atau angka tergantung pada atributnya. Contoh pertama ini menggunakan atribut link, href, dan link target. Href atribut link menentukan URL tautan dan target. Atribut link menentukan tempat untuk membuka tautan tersebut. Aktifkan editor interaktif, ubah HTML sekarang menjadi dan ubah menjadi dari yang ini menjadi ini. Sekarang saat Anda mengklik tautan editor interaktif, Anda akan melihat halaman beranda record game. Oke, news https record game org. Oke, jadi berarti record game
alternatif HTTPS on yang di sini HTTPS www.perikot.com/urg. Oke, coba. Oke, maka dia akan membuka tab baru seperti ini jika menggunakan target. Target blank. Oke, sip. Tanpa harap atribut tersebut tautan tidak akan berfungsi karena tidak ada URL tujuan. Jika Anda harus menyertakan haref atribut ini agar tautan berfungsi. Atribut ini target atau blank memungkinkan tautan membuka tab di tab browser baru. Anda akan mempelajari lebih lanjut tentang target. Atribut ini di pelajaran selanjutnya. Atribut umum lainnya adalah atribut src dan alt atau atribut alternatif yang digunakan untuk menentukan sumber gambar dan memberikan teks deskriptif alternatif untuk gambar tersebut. Aktifkan editor interaktif dan ubah src menjadi src https record dari ORG yang running jadi ALT nya diubah menjadi kita cek, coba di sekolah dari dari yang ini ambil ini, copy, kemudian alt nya menjadi sampingnya seperti ini. Sorry, ini. Sembarang nggak bisa. Muncul gambar yang kucing lagi berlari. Dari yang sebelumnya tidur menjadi kucing berlari. Mirip dengan haref. Atribut tersebut atribut ini wajib karena menentukan file gambar yang akan ditampilkan. Ayatnya atribut tidak wajib, tetapi direkomendasikan untuk tujuan aksesibilitas. Aksesibilitas berarti memastikan bahwa setiap orang, termasuk penyandang disabilitas, dapat
menggunakan dan memahami hal-hal seperti situs web, aplikasi, dan ruang fisik. Anda akan mempelajari lebih lanjut tentang aksesibilitas di pelajaran selanjutnya. Beberapa atribut memiliki sintaks yang agak unik seperti ceket atribut tersebut. Aktifkan editor interaktif dan coba klik kotak centang di jendela pratinjau untuk melihatnya berganti-ganti antara status centang dan tidak centang. Oh, berarti input type checkbox untuk centang. Ceket. Pada contoh berikut, kita memiliki input elemen dengan type atribut yang diatur ke checkbox. Input digunakan untuk mengumpulkan data dari pengguna, dan tipe atribut tersebut menentukan jenis input. Dalam hal ini, input tersebut adalah kotak centang. Anda akan mempelajari lebih lanjut cara kerja input di pelajaran selanjutnya. Atribut ceket digunakan untuk menentukan bahwa kotak centang harus dicentang secara default. Ceket atribut ini tidak memerlukan nilai. Jika ada, kotak centang akan dicentang secara default. Jika atribut tidak ada, kotak centang akan tidak centang. Ini dikenal sebagai atribut boolean. Anda akan mempelajari lebih lanjut tentang boolean secara umum ketika Anda sampai pada bagian JavaScript. Aktifkan editor interaktif untuk mencoba menghapus ceket dari input, dan Anda akan melihat bahwa kotak centang tidak lagi dicentang. Coba aktifkan itu. Oke. Coba hapus ceket. Rumit. Centang. Coba dihapuskan lah di input type. Coba bisa ya. Input type akan checkbox. Sekarang kita coba hapus ceketnya. Maka dia akan hilang. Bisa diklik dan centang. Oke. Terdapat beberapa atribut boolean umum yang akan Anda temui di HTML seperti disable, read, read-only, required. Atribut ini digunakan untuk menentukan status suatu elemen seperti apakah elemen tersebut dinonaktifkan, hanya dapat dibaca, atau wajib diisi. Berikut adalah contoh input elemen teks yang dinonaktifkan secara default. Aktifkan editor. Coba klik input elemen tersebut di jendela pratinjau. Sekarang hapus disable dari atribut input elemen tersebut, dan Anda akan melihat bahwa elemen tersebut atau input tidak lagi dinonaktifkan secara default. Sekarang Anda seharusnya dapat mengklik dan mengetik.
HTML memiliki banyak atribut yang dapat digunakan untuk menyesuaikan perilaku dan tampilan elemen pada halaman web. Memahami cara menggunakan atribut sangat penting untuk membuat konten web yang interaktif dan mudah diakses dalam beberapa pelajaran berikut. Berikutnya Anda akan mempelajari lebih lanjut tentang atribut HTML dan cara menggunakannya secara efektif dalam proyek pengembangan web Anda. Ada beberapa pertanyaan lagi, kita coba jawab. Manakah di antara berikut ini merupakan contoh atribut boolean? Apa peran atribut dalam HTML? Atribut memberikan informasi tambahan untuk melakukan HTML. Atribut mengubah warna latar, atribut mengubah kurang font, atribut menambah fungsian. Atribut memberikan informasi. Manakah berikut yang merupakan sintaks yang benar untuk atribut boolean? Input type, checkbox, checked udah dicentang berarti on. Manakah dari ini merupakan sintaks? Coba cek checked off, checked sama dengan sepertinya ini salah. Silakan lihat bagian di mana checked atribut tersebut dibahas. Ini iya. Selanjutnya memperbaiki kesalahan pada halaman adopsi hewan peliharaan. Memperbaiki kesalahan pada halaman adopsi hewan peliharaan. Sally, pemilik toko adopsi hewan peliharaan, telah membuat halaman web pertamanya, tetapi ada beberapa masalah. Tugasmu adalah memperbaiki kesalahannya agar Sally dapat melanjutkan pembuatan halamannya. Tujuan memenuhi user story di bawah ini adalah memastikan semua pengujian berhasil menyelesaikan lab. Kisah pengguna. Sally ingin menggunakan gambar beberapa kucing, tetapi gambar tersebut tidak ditampilkan dengan benar. Anda perlu memperbaiki hal berikut pada image elemen tersebut. Ganti href atribut tersebut dengan atribut yang tepat untuk sumber gambar. Ganti atribut tersebut dengan atribut yang tepat dan mewakili teks deskriptif singkat untuk gambar. Hapus image teks penutup karena image elemen tersebut adalah elemen kosong dan tidak memiliki teks penutup. Sally ingin menggunakan beberapa tautan untuk mengarahkan pengguna ke halaman anjing dan kucing, namun tautan tersebut tidak berfungsi dengan benar. Anda perlu memperbaiki hal berikut pada elemen-elemen tersebut. Ganti kedua SC tersebut SRC atribut tersebut dengan atribut yang benar dan menggunakan untuk menentukan URL. Satu elemen Anda seharusnya memiliki. Sally menggunakan gambar kucing, tetapi gambar tersebut tidak tampil dengan benar. Record can catch. Coba di sini ANT. Ini mungkin ini. Kalau nggak salah tutupnya seperti ini. Ya belum ada DPS. Kolom dan Oke, dan Anda perlu memperbaiki hal berikut pada image tersebut. Ganti href hapus image,
Sally ingin menggunakan beberapa tautan untuk mengarah, namun tautan tersebut tidak berfungsi dengan benar. Oh, ini haref lah. Kalau salah tautan haref bisa. Kita coba. Nah. Coba. Oh, ya oke. Ini haref. Sini haref juga. Nggak bisa, oke. Oke, protes. 1. Image elemen Anda seharusnya memiliki RC atribut alih-alih haref atribut RC. Oke, ini. Image elemen seharusnya memiliki ALT. Oke. Image elemen tidak image elemen Anda tidak boleh memiliki case dot. Elemen A berisi teks visit cat page perlu memiliki haref. Oke. Elemen A Anda A yang memiliki teks visit perlu memiliki haref. Oke. Periksa. Oke, 100%. Selanjutnya ada memahami template HTML. Oke, coba lagi lah. Apa peran elemen link dalam HTML dan bagaimana cara menggunakannya untuk menautkan style sheet eksternal? Mari kita pelajari tentang link elemen tersebut. Bagaimana cara menggunakannya untuk menautkan style sheet eksternal? Elemen ini link digunakan untuk menautkan ke sumber daya eksternal seperti style sheet dan icon situs. Berikut sintaks dasar untuk menggunakan link elemen ini seperti file CSS eksternal. Atribut ini rel digunakan untuk menentukan hubungan antara sumber daya dan yang ditautkan dan dokumen HTML. Dalam situasi ini, kita perlu menentukan bahwa sumber daya yang ditautkan ini adalah sebuah style sheet. Sebaiknya dipisahkan HTML dan CSS ke dalam file yang berbeda. Pengembang dan akan menggunakan link elemen script untuk file CSS eksternal mereka. Alih-alih menulis semuanya di dalam dokumen HTML, atribut ini harus digunakan untuk menentukan lokasi URL yang sumber daya eksternal. Tanda dot garis miring yang diikuti dalam contoh tersebut memberi tahu komputer untuk mencari file di folder atau directory saat ini style CSS. Elemen tersebut link harus ditempatkan di dalam head elemen seperti yang terlihat pada contoh berikut. Link rel style sheet harap style CSS. Di dalam head ini ya. Oke. Seringkali Anda melihat beberapa link elemen di dalam kode program profesional yang terhubung ke berbagai style sheet, font, dan icon. Berikut adalah contoh penggunaan link elemen tersebut untuk menautkan ke font Google eksternal bernama Playwright. Coba untuk sekali beberapa kode program profesional yang terhubung berbagai style sheet, font, icon. Berikut contoh link elemen tersebut menautkan. Ini untuk link fontnya. Ini link font yang mau kita gunakan mungkin. Google Font adalah kumpulan custom gratis dan sumber terbuka yang dapat Anda gunakan untuk di dalam proyek apapun. Anda dapat memilih font mana yang ingin Anda gunakan dan Google akan menyediakan kode HTML dan CSS yang diperlukan. Dalam contoh ini, nilai pre-connect untuk rel atribut tersebut memberi tahu browser untuk membuat koneksi awal ke nilai yang ditentukan dalam haref atribut. Hal ini dilakukan untuk mempercepat waktu pemuatan sumber daya eksternal. Penggunaan umum lainnya untuk link elemen ini adalah menautkan ke icon. Berikut contoh menautkan ke
favicon. Link rel icon favicon. Oke. Nanti ada icon nanti, terus diambil dari link web favicon. Oke, favicon yang merupakan singkatan dari favorit icon adalah icon kecil yang biasa ditampilkan di tab browser di sebelah judul situs. Banyak situs web menggunakan favicon untuk menampilkan icon merek mereka. Oke, ada pertanyaan lagi, kita jawab. Apa peran elemen link P dalam HTML untuk menentukan tipe konten seperti elemen P? Link untuk menentukan sumber daya yang dilautkan pada halaman web. Ini menentukan ukuran font dari sumber daya yang ditautkan saat tampilkan. Ini digunakan untuk menautkan ke sumber daya eksternal seperti style sheet seperti icon sini. Kita cek link ukuran link beda. Link, terus ada paragraf. Kalau font ini ya, ini font nih. Link mungkin ini digunakan untuk menautkan ke sumber. Entah. Kalau ini CSS style sheet. Ini untuk menentukan visibilitas sumber daya yang kita coba cari lah visibility. Yang digunakan untuk menggabungkan dokumen HTML karena biasanya ditempatkan di bagian head, tidak memiliki fitur untuk satu menghubungkan pengarah ini. Ada definisi kan atau sudah coba ulang. Fungsi utama melainkan untuk paragraf. Fungsi utama di beda tadi ya. Kalau ukuran font harusnya size nggak sih? Kalau ini detail, berarti judul detail. Ini ukuran ya. Ini iya ya. Kira apa peran atribut rel di dalam link elemen? Digunakan untuk menunjukkan bahasa dokumen tautan, digunakan untuk menghubungkan antara sumber daya dan untuk menentukan
menentukan tipe media digunakan untuk menentukan ukuran anda karel digunakan untuk menentukan hubungan antara sumber daya yang ditautkan digunakan untuk sumber daya eksternal. Digunakan sumber daya eksternal seperti stylesheet dan Ecositus. Oke, loh. Tanya. Awet to jenis JavaScript, jenis spot, icon kecian perbaikan data browser. Ya betul itu mah. Apa itu HTML? Apa itu HTML boilerplate dan mengapa itu penting? Mari kita pelajari tentang template HTML. Apa itu HTML boilerplate? Ini seperti template siap pakai untuk halaman web Anda. Anggap saja sebagai fondasi sebuah rumah, mencakup struktur data dan elemen penting yang dibutuhkan setiap dokumen HTML. Ini menghemat waktu Anda, membantu memastikan halaman Anda diatur yang benar. Berikut contohnya sebagai fondasi rumah. Mari kita uraikan bagian-bagian penting dari template ini. Pertama, deklarasi decoded. Ini memberitahu browser versi HTML apa yang digunakan selanjutnya. Ada HTML tag. Oke. Ini membungkus seluruh konten Anda. Dapat menentukan bahasa halaman Anda di dalam HTML teks tersebut. Anda akan menemukan dua bagian utama, sebuah head dan sebuah body. Oke, bagian ini head berisi informasi penting di balik layar. Head. Oke. Metadata situs adalah Anda yang terdapat dalam meta elemen. Head berisi detail tentang hal-hal seperti pengodean karakter dan bagian situs web seperti Twitter dan harus menampilkan pratinjau tautan halaman Anda. Situs Anda terdapat dalam titel elemen. Titel menentukan teks yang muncul di tab atau jendela browser terakhir. Anda biasanya akan menautkan stylesheet eksternal dalam halaman Anda di head bagian. Head menggunakan elemen link. Bagian ini body adalah tempat semua konten yang Anda dimasukkan. Lalu mengapa boilerplate penting? Boilerplate memastikan halaman Anda terstruktur dengan benar dan berfungsi dengan baik di berbagai browser. Menggunakan boilerplate membantu Anda menghindari kesalahan umum dan mengikuti praktik terbaik. Ini adalah titik awal yang bagus untuk proyek web apapun. Ingat, apa yang Anda dapat menyesuaikan boilerplate Anda sendiri agar sesuai dengan kebutuhan Anda. Seiring bertambahnya pengalaman, Anda mungkin menambahkan elemen meta tag pilihan Anda sendiri. Saat Anda terus meningkatkan boilerplate pribadi Anda akan menemukan bahwa itu menghemat waktu Anda saat memulai proyek baru. Lain kali saat Anda membuat file HTML baru, pertimbangkan untuk menggunakan boilerplate ini. Pasti akan memberi Anda fondasi yang kokoh untuk dikembangkan. Ada pertanyaan lagi, di mana Anda mengatur pengodean karakter untuk halaman Anda? Mengatur pengkodean karakter untuk halaman Anda. Seharusnya di pastikan halaman lebih oke kan di meta. Oke, meta body sebuah meta elemen dalam head, dalam body apa dalam head?
Di manakah mengatur bahasa untuk halaman? Untuk bahasa kalau salah tadi di tag membuka sebuah meta elemen dalam body, sebuah elemen di dalam sebuah meta dalam sebuah hit dalam body, sebuah meta dalam hit lah seharusnya. Apa tujuan dan pesan menyediakan struktur awal, memastikan Anda tidak melewatkan elemen penting apapun memungkinkan cepat halaman bicara semua hal di atas. Ini adalah atribut pada elemen terluar. Hit body. Ini lah. Di mana Anda mengatur pengodean karakter? Pengodean karakter di ini fokus pengodean karakter ini. Jadi cakap sudah terasa sudah membutuhkan hemat jika kita bersih buku salaman di dalam dan akan membuka dua bagian. Untuk kemudian metadata terdapat di dalam meta elemen head. Sebuah meta elemen dalam body. Ini. Let's go. Selesai. Apa itu pengodean karakter UTF-8 dan mengapa diperlukan? UTF-8 atau CSS Transformation Format 8 adalah pengodean karakter standar yang banyak digunakan di web. Pengodean karakter adalah metode yang digunakan komputer untuk menyimpan karakter sebagai data. Pada dasarnya, sebuah teks di halaman web adalah urutan karakter yang disimpan sebagai satu atau lebih byte dalam komputasi. Byte adalah unit terdiri dari 8 bit atau digit biner. UTF-8 mendukung sebuah karakter dalam set karakter Unicode, dan ini termasuk karakter dan simbol semua sistem penulisan bahasa dan simbol teknis. Berikut adalah contoh penggunaan meta elemen dengan char set atribut untuk mengatur pengodean menjadi UTF-8. Dengan mengatur pengodean karakter UTF-8, karakter berasen akan ditampilkan dengan benar di halaman. Berikut adalah contoh kode penggunaan UTF-8. Cafe. Untuk set ini yang berarti ya. Oke. Untuk setiap proyek baru yang Anda buat, Anda harus menyertakan meta elemen ini dengan char set atribut yang diatur ke UTF-8. Pertanyaan, atribut manakah yang digunakan untuk pengodean UTF-8 di dokumen HTML? Char set. Apa pengodean karakter? Sebuah metode komputer menyimpan karakter sebagai data. Cara mengkompres file ini menentukan jenis huruf yang digunakan untuk menampilkan teks di layar. Ini merujuk pada proses mengubah bahasa lisan menjadi tulis.
Berapa banyak bit dalam berapa banyak bit yang terdapat dalam 1 byte? 8. Oke, selanjutnya ada buat aplikasi foto kucing. Tuh banyaknya. Kedua kalau ini. Oke. Ada ini sih. Dalam lokarya ini ada. Oke. 1 jam 3 menit. Kita coba. Dalam lokarya ini Anda akan bekerja dengan elemen HTML dasar seperti judul, paragraf, dan daftar dengan membangun aplikasi foto kucing. Mulailah lokarya. Menambahkan H1 dengan teks cat foto X. Kita tutup H1 lagi. Oke. Di bawah H2 elemen tersebut tambahkan H2 berisi teks H2 cat H2. Oke. Sekarang disuruh paragraf. Di bawah oke. Everyone loves cute cats online. Komentar memungkinkan Anda meninggalkan pesan tanpa mempengaruhi tampilan browser. Ini juga memungkinkan Anda untuk menonaktifkan kode. Komentar dalam HTML dimulai dengan berisi sejumlah baris teks dan diakhiri dengan ada contoh komentar dengan contoh kode. Tambahkan di atas. Berarti gini. Komentar memungkinkan Anda meninggalkan pesan tanpa mempengaruhi tampilan browser. Ini juga memungkinkan Anda menonaktifkan kode. Komentar dalam HTML digunakan dimulai dengan berisi sejumlah teks dan diakhiri dengan contoh komentar tanda titik 2. Tambahkan di atas dengan teks ini. Contoh ini contoh add link to get more photos. Oke. To add link. HTML memiliki beberapa elemen yang mengidentifikasi beberapa area konten. Elemen-elemen ini membuat HTML Anda lebih mudah dibaca dan membantu pengoptimalan mesin pencari SEO. Elemen main body digunakan untuk mewakili konten utama. Dari badan dokumen HTML, konten di dalam main elemen body harus unik. Untuk dokumen tersebut tidak boleh diulang di bagian lain. Contoh kodenya ini identifikasi
pertama dari halaman ini dengan menambahkan main tag buka sebelum hindar satu elemen dan main tag penutup setelah elemen. Oh, ini ya, main di sini main. Oke, betul. Pada langkah sebelumnya, Anda meletakkan elemen HP H1, H2, header, komentar, dan H2 di dalam elemen H3. Ini disebut penestingan. Elemen yang bersarang harus ditempatkan 2 spasi jauh ke kanan dari elemen tempat bersarang. Jarak ini disebut indentasi dan digunakan untuk membuat HTML lebih mudah dibaca. Main P1 elemen H2 paragraf H2 div elemen spasi lebih banyak dibandingkan main elemen. Dalam kode ini digunakan spasi pada keyboard Anda untuk menambahkan 2 spasi di bagian depan agar elemen tersebut diberi indentasi yang benar. Oh, gitu. Bedanya? Langkah 7. Anda dapat menambahkan gambar ke situs web Anda dengan menggunakan image. Untuk elemen tanpa tag penutup dikenal sebagai elemen kosong. Void. Tambahkan image elemen tersebut pada tahap ini seperti img bagi tag pembuka dan penutup. Elemen tanpa tag penutup dikenal sebagai elemen kosong. Tambahkan image elemen di bawah pembuka penutup ini lagi atau gini ya kan, seharusnya gini ya. Betul. Let's go. Atribut HTML adalah kata-kata khusus digunakan di dalam tag pembuka suatu elemen untuk mengontrol perilaku elemen tersebut. Atribut src dalam suatu elemen menentukan URL gambar atau lokasi gambar. Berikut adalah contoh elemen img dengan rc atribut yang mengarah ke logo FreeCodeCamp. Ini ya. Dalam image elemen sudah ada teks src sama dengan kedua ditutup ya, sama nggak pakai nyari ini aja. Loh. Oh, ini. Sebuah image elemen harus memiliki ALT. Oke. ALT kalau nggak salah seperti ini. ALT sama dengan terus teksnya cute orange cat lying on its back. Oke, betul.
Anda dapat menautkan ke halaman lain dengan elemen aksor E. Berikut adalah tautan ke oke. Ngerti. Ada terus sama dengan D. Terus ya nih si masuk sini terus oke. Habis itu slash a toy https www berikut tambahkan elemen jangkar ya paragraf yang oke atau ini ya. Teks tautan harus ditempel di antara tag pembuka dan tag penutup jangkar. Berikut adalah contoh tautan dengan teks. Click here to go record can. Tambahkan teks tautan ke foto ke elemen tautan. Gini. Klik here to itu guna apa? Klik here to go to record can .jpg. Teks halaman aksar Anda harus berpaket foto. Pastikan sudah untuk menentukan teks di antara A, muka, dan tambahkan teks tautan cat foto ke elemen cat foto. Oke. Ya ini nih iklan. Tambahkan kata simmer sebelum elemen tautan dan in progress setelah elemen tautan. Simmer terus in our tambahkan tag untuk simmer. Oke. Tag untuk mengubah simmer. Gini ya. Kalau itu terlihat otomatis di paragraf semua di sini. Bisa begitu. Ubah teks yang ada cute cats menjadi elemen tautan yang mengarah ke cute cats. Mana cute cats? Nih. Menjadi mengarah ke arah tautan. Berarti gini ya.
Bentar. Oh iya. Bentar diubahnya itu ya. Ubah teks yang ada catch menjadi elemen tautan. Elemen tautan get photos ya ini. Ini dong. Di sini kan cat foto ini. Cute cats sampai aduh untuk sini salah buka lagi turun sini berarti ya loh cuma like mana aduh pusingnya tadi kan di sini dia minta mengubah teks yang ada cute catch menjadi elemen tautan yang mengarah. Berarti ini sampai sini di A F sama dengan petik-petik copy ini C paste seperti di sini nanti ditutup terus di sini let's go. Untuk membuka tautan di tab baru menggunakan target. Bismillah di sini berarti. Target sama dengan titik stop break pula gak bisa waduh gak bisa cuy gimana ya isi bentar kan href buat TTPS oh di sini target sama dengan masih bisa lah ya oke aduh udah 1 jam cepat setelah Anda menambahkan tautan Anda dapat menghapus komentar tersebut. Pada langkah-langkah sebelumnya Anda menggunakan elemen author untuk mengubah teks menjadi tautan jenis konten lain juga dapat mengubah tautan membungkus dalam author
Berikut adalah contoh mengubah gambar menjadi tautan. Tautan A. Tambahin ini aja. Sama dengan aduh pusingnya. Kita cek nih kan. Ada sampling image RC enter di atas ya. Udah gini. Ini oh kurangnya tuh. Oh, oke, let's go, selesai. Duh, set lagi. Sebelum menambahkan konten baru, apa anda gunakan section elemen untuk misalkan konten section di bawahnya section section. Saat menambahkan bagian baru, tambahkan tautan section elemen kedua di bawah section elemen yang sudah ada. Saatnya Anda menambahkan bagian baru, tambahkan section elemen kedua di bawah section elemen yang sudah ada. Di dalam section tambahkan elemen baru. Oke. A2 checklist A2. Saat Anda menambahkan elemen heading dengan peringkat lebih rendah ke dalam secara eksplisit, Anda memulai subbagian baru. Setelah elemen terakhir H2 dari section elemen kedua, tambahkan header 3 dengan teks heading kita dengan teks things gets locked. Untuk membuat daftar item yang tidak berurutan, setelah tambahkan elemen daftar berurutan URL. Tidak akan menggunakan ini. Buka URL. Oke, buka
Oke. Elemen li membuat item daftar yang berurutan atau tidak berurutan. Berikut adalah contoh item yang dalam daftar tidak berurutan. Dalam member sarang terdapat 3 item daftar untuk menampilkan 3 hal yang disebut kucing. Li, Chatnips, li. Laser, pointers, lasakna. Oke. Setelah daftar tak berurut, tambahkan gambar baru dengan RC nilai atribut yang diikuti sebagai berikut. Cara foto tadi image tadi. Ini ada yang PNG, SRC sama dengan titik 2 link ini, terus ALT sama dengan titik 2. Terus ditutup dengan elemen ini figur mewakili konten yang berdiri sendiri, memungkinkan Anda untuk mengaitkan gambar dengan keterangan. Sisipkan gambar yang baru saja Anda tambahkan ke sebuah figur. Sisipkan gambar yang baru saja Anda tambahkan figur. Figur sini. Figur. Elemen Anda figur harus memiliki tag pembuka. Tag pembuka memiliki sintaks seperti elemen name. Atau begini ya. Dari sini ke tengah. Mana nih? Tolong GPT. Oke, jadi udah GPT.
figur. Oh, figur. Oh, alah. Figur. Nah, gitu rupanya. Elemen keterangan gambar fixation digunakan untuk menambahkan keterangan yang menjelaskan gambar yang terdapat di dalam figur. Berikan contoh fixation dengan keterangan a cat di figur. Cute cat slash picture cute picture dan oh ini dia rolot picture dan suasana Anda mungkin menghilangkan teks atau melakukan cute cat. Sini figur image assertion udah fixation a cute cat. Fixation teks elemen Anda seharusnya seperti itu. Cats love lasagna. Oke, 65%. Untuk membuat penekanan pada kata atau frasa tertentu, Anda dapat menggunakan M elemen tersebut. Tekankan lock dalam elemen tersebut dengan membungkus dalam M elemen tekan apa nih? Setelah figur elemen tersebut, tambahkan H3 teks H3 top things get at H3 tersebut masuk di top 3 things kode untuk daftar berurutan mirip dengan daftar tidak berurutan, tetapi item daftar dalam halaman berurutan diberi nomor saat tampilan. Di bawah heading 3 tersebut tambahkan daftar berurutan dengan 3 item. Treatment. Ingat aku ada belajar.
car kemarin ini oh gini salah berarti enter li kurung li treatment li slash li oke copy berarti tanda order catch. Kita menambahkan figur elemen lain. Figur slash figur. Oke. Dalam figur elemen baru saja Anda tambahkan sisipkan image elemen dengan energi atribut yang diatur dalam figur dengan elemen berarti png src sama dengan t copy ini terus ketuk di sini. Oke. Aduh lagi. Ayo dikit lagi selesai. Untuk meningkatkan aksesibilitas gambar yang Anda tambahkan ALT dengan teks. ALT sama dengan T. Elemen img kucing harus memiliki atribut dengan nilai 2 TB kittens sleeping together on a couch. Apakah harus diketik? Kita cek cara. 2 TB kittens sleeping together on a couch. Two tabby kittens sleeping together on a couch. Elemen image harus memiliki ALT. Ini ALT dengan atribut dengan nilai. Atribut dengan nilai. Udahlah. Image rc link jpg ALT. Kesannya mana? Kan image CFC https bla 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 ALT titik 2 udah sama kesannya.
atribut pada element dengan teks diminta supaya image rcfpps alt. Apa bedanya coba? Oh alah, titik. Setelah elemen terakhir image, tambahkan fixation elemen dengan teks fixation di mana tadi? Elemen fixation burung dengan teks change and order catch titik, terus tutup dengan picture. Let's go. Elemen ini strong digunakan untuk menunjukkan bahwa suatu teks penting atau mendesak. Pada fixation yang baru saja Anda tambahkan, ini tunjukkan head itu sangat penting dengan membungkusnya dengan sebuah strong elemen head ya. Oke. Strong. Terus ini berarti strong. Elemen ini footer digunakan untuk mendefinisikan footer untuk dokumen atau bagian. Footer biasanya berisi informasi tentang penulisan dokumen, data hak cipta atau ketentuan pengguna, penggunaan, informasi kontak, dan banyak lagi. Setelah main elemen tersebut, tambahkan footer. Sisipkan elemen P A dengan teks no copyright. Ada ubah vcode game org text yang ada menjadi tautan dengan membungkus aksar harap atribut khususnya dengan elemen aksar. Mana harap tadi? Waduh, nggak rapi nih. Astagfirullah. Referensi. Elemen tautan A Anda harus berada di dalam P. Di dalam P footer. Di dalam elemen P, di dalam footer. Pastikan menambahkan tag pembuka dan tag penutup.
pusing. Langsung bisa nggak ya? Ini tak. Ya kan? Pusing. Oh, copyright. Nih. Pastikan bahwa semua yang telah Anda tambahkan ke halaman body elemen head, semua elemen konten halaman yang harus ditampilkan. Mau 2 jam. Semua konten halaman harus ditampilkan berada di dalam body atau head, namun informasi penting lainnya berada di dalam head. Elemen ini digunakan untuk membuat metadata. Ini head. Oh iya, elemen titel oke. Terakhir, perhatikan bahwa seluruh isi halaman tersusun di dalam sebuah HTML. Elemen HTML. Anda juga dapat menambahkan bahasa dalam ini ya, HTML dalam ID. Perhatikan bahwa seluruh tersusun dengan sebuah elemen HTML. Elemen ini merupakan halaman HTML membungkus semua konten di halaman tersebut. Anda juga menentukan bahasa halaman Anda dengan menambahkan lang atribut HTML. Tambahkan lang atribut dengan nilai n, nilai tersebut n ketik HTML oleh n. Masih ada. Semua halaman harus diawali dengan decoder. Anda dapat mengatur perilaku browser menambahkan meta dengan elemen di dalam tag head. Berikut contoh kodenya. Di dalam head elemen tersebut sisipkan meta elemen dengan charset atribut yang diatur ke nilai UTF-8. Beritahu browser bahwa cara mengkaitkan karakter untuk halaman tersebut. Perhatikan bahwa meta elemen tersebut adalah elemen void. Dengan perubahan terakhir itu, Anda menyelesaikan karya aplikasi foto kucing. Atau seperti ini. Meta charset UTF-8 pada ini. Oke, betul.
go, selesai. Udah dulu. Masih ada lagi buat halaman dasar-dasar HTML teori berisi di ID lain. Sekian dulu video dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.